Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari Buruh Internasional mungkin kemarin itu ya, yang dilakukan kemarin itu menyisakan kisah ya, yang mana kisahnya ini baru bisa kita lihat tadi malam tuh. Apa itu? Yaitu kerusuhan. Yang akan kita bahas di sini adalah di Bandung. Nah, ini melibatkan apa ya? Segerombolan orang yang membawa bendera bertuliskan A. Nah, ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, itu tahun 2019. Itu dibawa-bawa nama anarko. Yang sampai ada orang mengaku ketuanya anarko. Itu ditertawakan tuh di internet. Masa gerakan anarkis ada ketuanya begitu. Dalam pengertian bahwa sebuah gerakan itu dia pasti ada, katakanlah pasti ada sistemnya. Tapi anarko ini dia anarkis. Jadi kalau dia ada sistem ya bertentangan dengan prinsip mereka sendiri. Tetapi kalau tidak ada sistemnya, tidak ada yang menggerakkan, ya tidak akan bergerak kompak. Nah, pada akhirnya pergerakan-pergerakan seperti ini menjadi alat yang sangat empuk yang dipakai oleh intelijen. Saya tidak mengatakan intelijen Indonesia loh ya. Ini intelijen manapun lah, gerakan intelijen untuk membawa satu agenda politik tertentu. Nah, di tahun 2019 itu kan presidennya Jokowi tuh saat itu. Tetapi anarko ini ya bertindak anarkis. Sekarang juga sama. Nah, sebelumnya saya ini mendapatkan kabar ini obrolan di circle sendiri saja, bahwa ada uang masuk besar dari sebuah negara tertentu, ya tebak saja itu negaranya apa oleh Anda sendiri begitu ya, untuk menggulingkan Prabowo. Yang mana sekarang itu kita memang berada di dalam situasi dilematis. Jadi Prabowo ini maju juga nggak bagus-bagus amat. Prabowo turun, ya yang naik secara konstitusi ya Gibran. Belum lagi kalau misalkan ini sampai terjadi kudeta, ini akan sangat merugikan terhadap perekonomian yang ada begitu. Karena investor pasti bakal cabut, kemudian stabilitas politik akan terganggu dan sebagainya. Hanya saja begitu ya, di sini kita sekali lagi harus melihat Jokowi ini dalam keadaan yang diuntungkan dari segi manapun begitu. Mau Prabowo terus naik, ya Jokowi mah untung. Mau Prabowo turun, Jokowi mah untung. Aduh, memang ulung ya. Mau gimana lagi? Itu faktanya demikian begitu kita melihat. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan ada selentingan-selentingan yang kita tidak akan bisa mencari data faktualnya begitu. Cuman ini kan anginnya ada tuh yang mengatakan bahwa Prabowo itu akan berusaha digulingkan untuk menaikkan Gibran. Itu terjadi minimalnya sekarang sudah 2 kali tuh, yang mana alhamdulillah keduanya gagal. Yang pertama kali waktu Agustus tahun kemarin, yang sekarang yang ini. Nah, ini kita akan lihat ya. Tadinya saya mau membawa berita tentang anarko itu apa, cuman yalah itu tidak terlalu signifikan juga. Bisa Anda lihat sendiri di dalam internet, itu banyak sekali beritanya, banyak sekali informasinya, yang mana mungkin Anda juga lebih tahu daripada saya. Itu silahkan lihat sendiri. Yang mau saya perlihatkan di sini adalah orang-orang yang ingin membuat negara kita kacau itu tidak berhenti di dalam PR mereka begitu. Yang mana kita nih yang memang peduli terhadap negara ini bukan atas kepentingan pribadi, bukan atas kepentingan politik, karena memang cinta terhadap negara yang menjadi tanah kelahiran kita. Juga mudah-mudahan begitu ya, tidak sampai berhenti untuk menunjukkan kecintaan itu. Karena pada akhirnya suara di ruang publik itu menentukan. Kita saksikan dulu ini kejadian tadi malam tuh.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan aksi kericuhan yang terjadi di Bandung, Saudara. Dan tadi menurut informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, yang berada di bawah Taman Pasopati Bandung, mengarah ke Taman Sari, ini adalah masa aksi yang berbaju serba hitam dan kurang lebih ada sekitar 100 masa aksi. Dan masa aksi ini kemudian membakar sejumlah fasilitas, ada videotron di sana dan juga sempat dikatakan juga melalui pantauan CCTV ada lampu lalu lintas yang terbakar. Dan juga biasanya kalau Anda melihat layar kaca Anda gelap saat ini, biasanya penerangan ini ada dari videotron yang kemudian dibakar oleh masa aksi. Dan kurang lebih tadi, Saudara, pukul 19.30 personel BRIMOB sudah tiba di sana untuk melakukan pengamanan aksi agar tidak meluas aksi ini. Dan juga ada petugas dari pemadam kebakaran yang juga memadamkan api yang ada di sana. Baik, kepada siapapun ya, tolong beritahukan ini, aksi seperti ini itu haram, tidak boleh dilaksanakan. Ini merusak fasilitas yang bukan milik Anda. Kalau mau merusak, rusak TV sendiri begitu ya. Rusak bantal sendiri kalau mau tuh. Jangan merusak seperti ini. Ini haram sedari awal. Islam tidak memiliki tempat untuk aksi anarkis seperti ini. Makanya kalau ada aksi anarkis seperti ini orang-orang ya, mereka tidak tahu hukum syariat. Makanya akan jauh saya kira ini terjadi dari orang-orang muslim yang memang paham terhadap hukum di dalam agama mereka atau di dalam agama yang lain ya, dalam hal ini. Makanya saya melihat kok pola-polanya ini pola-pola termul begitu yang menghalalkan segala macam cara. Polanya loh ya, saya tidak mengatakan orangnya. Saudara, tadi sempat dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bahwa hari ini sebetulnya di Bandung tidak ada demo yang dilakukan atau digelar oleh massa buruh, dan hanya ada yang dilakukan oleh mahasiswa, tapi itu hanya 1 jam saja, Saudara. Dan untuk informasi lebih lengkap kami akan menanyakan dan sudah terhubung dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Selamat malam Pak Rudi dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, situasi di sana seperti apa Pak Rudi? Siapa massa aksi yang kemudian melakukan pembakaran di sana? Terima kasih Mbak Bella. Bisa kami informasikan kepada seluruh pemirsa TV ya, bahwa hari ini itu tidak ada agenda buruh berunjuk rasa atau menyampaikan aspirasinya di Kota Bandung dan di beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Ada beberapa mahasiswa itu tadi sore sudah selesai. Ada di Sumedang dan ada di Kota Bandung, itu di depan DPRD. Tetapi dari sejak sore ini kelompok masyarakat yang tidak dikenal dengan pakaian hitam, tutup muka, membawa molotov, dan melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran dari berawal dari pembakaran plastik barrier, kemudian merusak lampu lalu lintas, merusak fasilitas CCTV punya Pemprov dan Kota Bandung, dan sekarang sudah merusak pos polisi yang berada di sekitar di Taman Sari. Jadi sama kan polanya sama waktu kerusuhan Agustus itu. Kemudian ada videotron juga milik masyarakat publik yang dirusak. Dan yang lagi lebih berbahaya lagi, melakukan sweeping. Ini sangat menakutkan buat masyarakat. Itu benderaannya ya, tuh. Sehingga kami Forkopimda, ada dari Pak Sekda dan dari Kodam Siliwangi hadir untuk melindungi, memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung. Dan kami akan melakukan tindak tegas karena ini kriminal. Sudah merusak fasilitas umum dan membahayakan petugas serta masyarakat lainnya. Begitu. Baik, ini saya kira ya kepolisian itu perlu follow the money. Kalau mereka memang berani, ya ikuti duitnya tuh.
Itu baru saja kemarin siang itu kita ngobrol. Udah ada duit cair tuh buat menggulingkan Prabowo katanya begitu. Ya, cuman saya tidak mau membahas detailnya lah. Bener kejadian. Saya kira loh kok demo tapi ternyata aman-aman saja ya di Jakarta itu. Mungkin itu juga sudah tercium sama Pak Prabowo lah ya. Pasti intelijennya lebih lebih sakti lagi kan daripada obrolan bapak-bapak di warung kopi begitu. Makanya Pak Prabowo datang langsung ke permasalahan May Day itu di situ. Nah ini terjadi itu. Pak Kapolda, tadi sempat ada informasi juga bahwa memang para masa aksi ini sudah melakukan kegiatannya kurang lebih di pukul 18.40. Lalu apa yang membuat kemudian dari 18.40 ke 19.30 ini kok Brimobnya baru tiba di sana, Pak? Mereka terus bergerak dan kita mengikutinya. Kita masih mencoba untuk memberikan peluang pada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk membubarkan diri. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan terus merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini sangat merugikan pemerintahan dan masyarakat dan sangat berbahaya bagi petugas melakukan razia juga kepada masyarakat. Ini sangat membahayakan sekali apa yang dilakukan oleh mereka. Maka saya mengatakan bahwa ini kelompok-kelompok kriminal dan harus ditangani dengan penegakan hukum. Pak Kapolda, lalu apa saja step by step yang akan dilakukan? Saat ini kan prosesnya adalah tentunya mengamankan situasi. Lalu seperti apa, Pak? Apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan? Kami sudah bergerak ya untuk sekali lagi dengan sesuai SOP-nya kita menghibau untuk mereka membubarkan diri. Dan tentunya kami mengamankan para pelaku-pelaku yang sudah melakukan pengrusakan. Itu suatu perbuatan tidak pidana. Dan tentunya kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Dan tambahan, kita akan berjaga untuk menjaga situasi Kamtipmas supaya masyarakat ini tetap aman dan nyaman. Apakah sudah ada yang ditangkap, Bapak, dari kegiatan pada malam hari ini? Coba tanyakan kepada para termul begitu. Mana FPI di sini, ada kagak? Nggak ada. Mana HTI di sini? Nggak ada. Ya, jadi ini kok dipelihara begitu. Heran saya itu gerakan-gerakan seperti ini. Nanti kita akan saksikan di dalam video yang kedua. Ada buktinya. Mereka itu gerakan terstruktur. Meskipun secara ideologi seharusnya mereka itu tidak ada strukturnya, tetapi terstruktur. Ada ada komando di lapangannya itu. Nah, ini kok nggak kayak dipelihara begitu. Ya. Untuk kepentingan politik tertentu. Sedang berlangsung, Mbak. Ini kita sudah ada beberapa yang ditangkap, tapi saya belum bisa menjelaskan berapa jumlahnya dan nama-namanya. Nanti mungkin menyusul, Mbak. Oke, Bapak, lalu kan ini sekarang situasinya adalah sedang libur dan juga pasti ada banyak sekali wisatawan domestik yang datang ke Bandung. Kemudian pengamanan di sekitar wilayah ini seperti apa, Bapak? Tentunya kami saat ini juga kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota Bandung. Semua kita bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menjaga dan supaya ini tidak meluas. Dan tetap menjamin masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Itu yang kami lakukan. Dari pemerintah daerah, provinsi, kota Bandung, Satpol PP, teman-teman dari Kodam Siliwangi, semuanya menjamin keamanan masyarakat, Pak. Pak Kapolda, tadi kami sempat berbincang dengan jurnalis Kompas TV yang ada di sana, ada semacam bunyi ledakan-ledakan yang terjadi di sana. Apakah bisa terkonfirmasi bunyi apa tersebut, Bapak? Dari pantauan kita, sejak keberadaan mereka di jalan, itu kami melihat ada beberapa bom molotov. Kemudian ada juga yang kami sudah identifikasi, mungkin belum bisa kami sebutkan di sini. Itu ada yang membawa tas dan itu ya ada terkait dengan kelompok-kelompok lain. Tentunya nanti kemudian akan saya sampaikan ke publik apa yang kami dapatkan dari upaya-upaya penegakan hukum ini. Baik, terima kasih Pak Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan. Kita berharap situasi ini tidak semakin meluas di Bandung. Juga terima kasih kepada Forkopimda dan juga para petugas pemadam kebakaran yang ada di sana.
bagaimana mereka mengusahakan agar situasi semakin terkendali di sana. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan nggak ada lagi besok-besok ya. Dan saudara, visual yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini dari masa aksi yang membakar. Salah satunya tadi sempat dikatakan oleh Kapolda Jawa Barat adalah pos polisi saudara yang ada di sekitar Taman Pasopati Bandung mengarah ke Taman Sari, di mana sebelumnya sempat terjadi pembakaran sejumlah fasilitas umum, ada videotron yang dibakar dan juga seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah pos polisi, salah satu pos polisi yang dibakar oleh massa aksi. Dan perlu kami garis bawahi juga saudara bahwa massa aksi ini berbaju serba hitam dan mereka bukan bagian dari massa buruh, karena tadi sempat sudah dikonfirmasi oleh Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan bahwa tidak ada agenda buruh melakukan aksi di sejumlah daerah baik itu di Bandung maupun juga di Jawa Barat saudara. Dan juga tadi ada informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bahwa massa aksi berbaju serba hitam kurang lebih ada 100 orang yang melakukan massa aksi di sana. Tentunya pengamanan sudah dilaksanakan, tadi sudah ada Brimob dan juga sejumlah Forkopimda yang hadir agar aksi ini tidak semakin meluas. Baik, ini kita memang ada desperate ya terhadap bagaimana pemerintahan sekarang itu menjalankan negara kita. Iya, tapi permasalahannya yang seperti ini, dia jangan sampai menjadikan kita ini peringatan apa ya, nasihat atau saya katakan apa ya, mengingatkan lah gitu, mengingatkan kepada yang menonton channel saya terutama, jangan sampai meridhoi perkara-perkara seperti ini. Ya, kita teriak-teriak, wah begitu apa rasain lo polisi. Jangan, ini perkara haram seperti ini. Kita ridho terhadap perkara yang seperti ini, itu bisa celaka itu. Ya, jangan. Jadi kita kembalikanlah marwah negara kita ini yang memang saya juga tidak tahu apakah negara kita ini pernah betul-betul punya marwah sebagai negara demokrasi atau tidak ya, karena waktu zaman Soekarno punya cita-cita mau jadi presiden seumur hidup begitu, meskipun tidak demikian. Kemudian Soeharto ya kan bohong juga tuh demokrasi di era Soeharto. Kemudian setelah Soeharto itu ya kepada Pak Habibie itu tidak dihitung mungkin ya. Kemudian teruslah kesininya itu. Kapan kita memang betul-betul pernah memiliki iklim demokrasi di Indonesia itu? Ya memang susah juga sebetulnya. Itu kan hanya di atas kertas saja. Tetapi sekali lagi ya, kita ini umat beragama, terutama yang beragama Islam, kita itu tahu bahwa perkara seperti ini itu adalah perkara yang haram ya. Dalam hal apanya? Bukan dalam hal menyuarakan pendapatnya, bukan, tetapi dalam hal merusak fasilitas umum. Itu sudah jelas, itu merusak perkara yang bukan miliknya. Itu adalah perkara haram. Jangan sampai kita itu rasain gitu, enggak. Cuman kita bisa mendesak ya kepada kepolisian misalkan, bukan tanpa sebab yang dibakar itu pos kepolisian. Apalagi kalau kita melihat kepada orang-orang ini, orang-orang yang nggak dikenal begitu, yang berjalan siapa, kemudian afiliasi organisasinya kemana. Apalagi kalau kita misalkan lihat di belakang itu banyak cerita memang pemerintahan Pak Prabowo itu goyang sekali ya. Dan kalau misalkan Prabowo ini sebagai sampai lengser, kita tahu nanti siapa yang diuntungkan. Wah ini ribet, kasihan Indonesia itu ya. Makanya alhamdulillah tidak terlalu dipusingkan oleh geopolitik, karena memang permasalahan dalam negerinya juga nggak selesai-selesai. Banyak londo hitam di kita itu ya, banyak ya itu istilahnya tuh londo hitam. Breaking news Kompas TV terkait dengan kericuan yang terjadi di Bandung kami tutup. Saudara, saya Tili Rea Bella pamit, sampai jumpa. Nah, ini dari Polda Metro. Makanya jangan kebanyakan ngurusin ijazahnya Jokowi itu. Jadi yang seperti ini kok bisa kecolongan kepolisian itu. Cuman pada akhirnya ya ada nih. Biasanya kan kita dengar orang ini ngobrolin urusan ijazah. Sekarang ngobrolin bener-bener urusan negara. Ya inilah kayak gini urusin. Ya ijazah Jokowi diurusin tuh. Aduh, ini kita simak ya. Memang ada komando di lapangan tuh, kerusuhan yang terjadi. Jelas mereka sudah mempersiapkan. Bukan kerusuhan, itu mah kriminal. Acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Mereka datang dan mereka melarikan diri, dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Rencana
dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya harus kemana. Menjamin profesionalisme dan Bentar, ini Pak lah sekali-kali ya kasus itu tuntaskan dengan tuntas begitu, selesaikan. Sekelas Polda Metro Jaya lah, urusan ijazah si Jokowi kok diurus begitu. Ya udah tolak sedari awal, ini ramai ngobrolin Ade Darmawan. Wah, kecolongan kan akhirnya. Itu pun kalau bener mereka kerjanya ya. Nggak tahu kalau pura-pura juga. Aduh, soalnya kalau saya sudah melihat Polda Metro itu ya termul coklat. Cuma dalam permasalahan seperti ini kan kita juga nggak mau negara kita itu rusak begitu menghadapi instabilitas politik dan ekonomi yang lebih parah lagi. Yang terbaik buat masyarakat, kami hadir lengkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kejadiannya di Bandung tadi ya. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya dan Direktur Reserse Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PPA juga hadir di sini bersama-sama kita. Teman-teman sekalian, hari ini saudara-saudara kita sedang merayakan Hari Buruh. Maka kita juga akan berharap bahwa perayaan momentum Hari Buruh ini diisi dengan optimisme dan persatuan untuk negeri kita tercinta. Namun di tengah kebahagiaan dan optimisme yang terbangun di Hari Buruh ini, masih ada upaya-upaya provokatif, destruktif yang akan mencoreng marwah demokrasi. Upaya-upaya itu terlihat dari adanya kelompok anarkis atau perusuh yang berupaya menyusup ke dalam aksi buruh. Sebentar Pak Polisi lah, kalau kamu itu memang concernnya memang terhadap demokrasi begitu ya. Ini kerusuhan itu terjadi sebelum ini juga terjadi itu yang mencederai demokrasi. Siapa itu? Junjungan kamu tuh ya, si Listio Sigit. Itu sudah keluar dari konstitusi tuh di dalam pemilihannya jadi Kapolri saat itu. Sekarang juga udah rekor. Di belakang juga sama si Jokowi itu sama juga begitu. Jadi nggak punya dalih. Pusing kita itu ya, bingung gimana sih Indonesia ini kok repot acak-acakan gitu. Jadi kita itu melihat apa ya, dari satu sisi begitu ya, dari satu sisi mereka itu sok-sokan bela demokrasi, dalam sisi yang lain mereka yang menghancurkan hal itu. Jadi pada akhirnya juga kita melihat ini mereka itu genuine gak sih sebetulnya begitu ya, mereka itu betul-betul tidak dalam menegakkan hukum. Ya jawabannya enggak lah. Jelas. Dalam rangka menjaga marwah demokrasi dan menjamin hak penyampaian pendapat di muka umum agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami terus berupaya baik secara preemptif, preventif maupun represif. Perlu teman-teman ketahui bahwa Polri sebagai penjaga demokrasi akan terus menjaga proses penegakan hukum yang bersifat restoratif dan humanis. Upaya represif adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima, selanjutnya kami tim penegakan hukum melakukan pendalaman dan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif. Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan kerusuhan. Sebagaimana rekan-rekan lihat, kami tampilkan di depan adalah sebagian dari barang-barang yang berhasil kami amankan. Itu barang-barang mau diamankan, diperlihatkan. Ijazah Jokowi kenapa tidak demikian? Polda Metro. Demokrasi. Si dia yang ngancurin itu. Barang bukti sebagaimana Anda lihat. Si Jokowi kagak diperlihatkan. Kan ini yang saya jadi gimana?
Mereka itu punya standar gak sih? Begitu SOP-nya kepolisian itu gimana sih? Jadi begini ya, begini. Aduh, Masya Allah. Aduh, mau ngomong apa saya jadi lupa. Lupa. Saya terusin aja dulu. Yang pertama ada botol kosong sebagaimana terlihat. Itu botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov. Ada boti. Kemudian bisa dilihat juga di layar belakang ya. Termasuk kami juga menemukan atau mengamankan bensin atau bahan bakar yang bisa digunakan untuk dijadikan bom molotov tadi bersama-sama dengan botol dan kain pemicu apinya. Dalam kegiatan ini juga kami menemukan paku beton yang akan mereka gunakan untuk merusak bangunan ataupun pembatas-pembatas yang terbuat dari beton. Nah baik, ini saya tadi mau ngomong itu. Jadi ini benar kerusuhan. Coba lihat ya, ahli hukum mana yang tidak akan melihat ini sebagai tindak kriminal? Ahli hukum yang mana? Nggak bakalan ada. Semuanya itu akan melihat ini adalah sebuah tindakan kriminal yang mana kepolisian itu seharusnya menindak ini dengan tegas. Bas, selesai begitu ya. Dan inilah yang dimaksud dengan membuat kerusuhan di muka umum. Lah sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan misalkan dalam permasalahan ijazah, mana bom molotovnya nggak ada. Mana tadi yang disebutkan alat-alat untuk menghancurkan beton-beton itu ya, paku-paku beton itu mana, nggak ada. Ya, jadi please deh ya siapa Polda Metro begitu, kamu itu punya standar atau tidak? Ini sudah betul. Ini tidak akan kontroversi, tidak akan. Dalam permasalahan ijazah itu sangat kontroversial sekali. Please deh, pakai standar yang sama begitu. Yang mana betul kata Pak Ugro, seharusnya permasalahan Roy Suryo itu tidak diterima laporannya si Joko Widodo itu. Keterangan yang disampaikan malah ke situ ya. Mereka memanfaatkan waktu yang ada pada saat sebagian mengikuti orasi, sebagian mereka melakukan pengerusakan terhadap beton atau batas pagar pembatas, sehingga rencananya ini di Jakarta apa di Bandung ya, kalau tiba waktunya itu terjadi kerusuhan, memudahkan mereka untuk merobohkan pagar pembatas tersebut. Itu gunanya paku beton. Kemudian mereka juga sudah mempersiapkan ketapel dengan gotrinya. Ini dipersiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Begitupun juga kami menemukan atau mengamankan senjata tajam dari tangan mereka, dan kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan. Mereka sudah mempersiapkan, rekan-rekan sekalian di sini tergambar dengan jelas. Baik, saya kira ini nanti kalau ada waktu kita akan bahas dengan video tersendiri. Cuman yang jelas memang demikian. Apabila ada penonton yang bertanya begitu ya, masa ini upaya untuk meruntuhkan atau mengkudeta Prabowo misalkan begitu, tetapi kepolisian yang mana terkenal dia itu termul coklat membuka permasalahan ini, ya tadi saya bilang kan duitnya udah turun. Nah kalau kepolisian membuka, kalian tinggal tanya turunnya ke siapa. Tinggal tanya demikian saja lah ya. Teuing mah itu mah biarkan urusan mereka begitu ya. Cuman ini supaya kita itu jangan dianggap bodoh lah begitu ya, masyarakat itu jangan dianggap bodoh lah. Ini permainan politik ya tingkat dewa. Demikianlah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi terhadap negara ini, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan negara Indonesianya mudah-mudahan selamat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.